saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Ketika Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus merintasi kota itu, sebenarnya dia tidak pernah merencanakan untuk berjumpa dengan seseorang. Tetapi rencana Allah dalam kehidupan seseorang, kalau diresponi dengan benar, maka akan membawa dampak besar dalam kehidupan. Yang menarik, manusia yang mengalami rencana Allah yang agung itu adalah Sakeus. Sakeus ini adalah orang yang cukup populer di kota Yeriko, karena dia adalah pejabat tinggi, kepala pemungut cukai. Dan dikenal bukan karena perbuatan-perbuatan yang mungkin baik, tetapi memang pada waktu itu pemungut cukai itu adalah antek-antek dari Romawi, sehingga dicap orang-orang pemungut cukai itu dicap sebagai pengkhianat, dicap sebagai orang-orang berdosa. Tetapi Allah memandang bahwa Sakeus adalah orang-orang yang tidak bisa dinilai hanya dari sisi-sisi manusiawi. Sehingga ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, Sakeus yang notabene sebenarnya dia memiliki iman. Sakeus memiliki suatu pengharapan. Dia ada impian bahwa Yesus yang memberitakan tentang keselamatan, dia rindu ditemui. Sakeus rindu menemui Sakeus rindu menemui Yesus. Sehingga ketika banyak orang meneriakan ada Yesus datang melewati kota Yeriko, dia dengan segala daya upaya dia mencari. Dia dengan segala upaya berjuang untuk berjumpa dengan Yesus. Saudara, keinginan Sakeus untuk bisa berjumpa dengan Yesus kalau tidak didorong oleh kerinduan, oleh kehausan, oleh karena keinginan untuk mengalami keselamatan, saya pikir perjumpaan ini akan menjadi sebuah gangguan. Kenapa, saudara? Gangguan itu tidak hanya dari dirinya sendiri, tapi juga dari orang-orang yang memandang dia sebagai orang yang berdosa. Kalangan orang Yahudi pada waktu itu, kalangan orang-orang beragama pada waktu itu. Sakeus bisa merasa tertuduh dengan apa yang orang lain lihat, apa yang orang lain pandang dalam pribadinya. Tetapi dorongan kuat untuk mengalami keselamatan itu menutupi bahkan predikat yang dia miliki sebagai orang yang terpandang, sebagai orang yang memiliki sesuatu yang dianggap layak untuk dihargai. Dia tidak lagi gubris. Ketika dia merasa bahwa dia tidak bisa memandang Yesus, maka dia harus naik pohon ara untuk bisa melihat Yesus. Dan tahukah saudara, dia mungkin tidak bermimpi untuk bisa mengundang Yesus untuk masuk di rumahnya dan bisa makan bersama. Tetapi itulah yang dialami oleh Sakeus. Sehingga ketika Yesus berkata dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-6, lalu Sakeus segera turun dan ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dan ayat 6 dikatakan, Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ada sukacita yang besar ketika rencana Allah itu dialami oleh Sakeus. Ketika Yesus masuk dalam rumahnya, Sakeus mengalami perubahan paradigma. Dulu dia menyimpan harta untuk kepentingan pribadi. Sekarang dia katakan, dia mau bagikan
Kalaupun ada yang dia peras waktu dia mengerjakan, kalau dalam tugas pekerjaan dia memeras, dia mau kembalikan 4 kali lipat. Ada sebuah perubahan dalam kehidupan. Ketika Sakeus menerima Yesus, menerima anugerah keselamatan, ada perubahan yang nampak dalam kehidupannya. Dia hidup dalam sukacita, tidak terkekang lagi, tidak terintimidasi lagi. Dia hidup dalam sukacita dan dia mengalami restorasi yang besar dalam hidupnya. Dulunya ini hidup hanya untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kelompok. Sekarang hidupnya untuk berbagi dengan sesama. Dia memberi apa yang ada padanya untuk dibagikan bagi sesama. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari topik ini saya mau tarik sebuah kesimpulan untuk kita bisa, untuk menjadi bahan perenungan untuk kita bisa bawa dalam kehidupan. Orang yang diselamatkan seharusnya mengalami restorasi dalam hidupnya. Tidak mungkin kita yang mengalami keselamatan tidak berubah. Kalau kita tidak mulai merubah, mulai dari cara berpikir kita, sampai cara bersikap kita, terkait masalah kehidupan, terkait masalah keberadaan sosial kita, terkait masalah hubungan kita dengan Allah. Dan kalau kita tidak mulai memiliki cara pandang yang berbeda, kita mulai mengubah konsep hidup kita, saya khawatir kita tidak menemukan keselamatan yang sesungguhnya. Kita bisa kok melihat orang yang tidak diselamatkan, bukan karena dia tidak percaya menjadi orang Kristen. Justru karena dalam kekristenannya dia tidak menampilkan keselamatan itu, saudara. Tidak memperlihatkan perubahan itu. Tidak memperjelas keselamatan itu melalui perubahan kehidupan. Dia tidak belajar untuk memperbaiki diri. Merasa sudah benar, merasa sudah cukup. Tidak terus berjuang untuk memperbaiki diri. Saudara, saya pikir doa kita setiap pagi adalah doa yang terus membawa perubahan. Perubahannya itu bukan tiba-tiba saudara menjadi orang yang lebih suci, lebih kelihatan lebih mulia dan lain sebagainya. Saudara semakin sadar ada sikap-sikap yang seharusnya terus dibaharui. Ada sikap-sikap motivasi-motivasi yang harus terus diubah. Karena kalau tidak terjadi, saudara, kita tidak memaknai keselamatan dengan benar. Keselamatan itu adalah merubah kehidupan kita, merubah pandangan kita yang salah tentang keberadaan hidup, yang salah tentang Tuhan, yang salah tentang sesama. Itu yang diubah adalah diri kita, bukan orang lain. Kita yang harus mengubah diri kita, pandangan kita tentang orang lain. Kita tidak bisa memaksa orang lain. Saudara tidak bisa memaksa suami saudara untuk berubah. Saudara juga tidak bisa memaksa istri saudara untuk berubah. Anak-anak saudara, saudara yang harus berubah. Karena kenapa? Karena yang sulit mengubah bukan mengubah orang, mengubah diri sendiri. Kita di dalam hadirat Allah, kita harus mampu melihat ada restorasi yang benar-benar terjadi dalam kehidupan. Sakeus membuktikan bahwa ketika dia belum menerima Yesus, belum mengalami keselamatan, hidupnya itu untuk diri sendiri, semua harta yang dia miliki dia simpan. Tetapi ketika dia berjumpa keselamatan, dia mengeluarkan, bahkan kalaupun dia menguras harta benda orang lain, dia kembalikan 4 kali lipat. Ini adalah sebuah restorasi yang besar. Maka perjalanan kita dalam mengiring Tuhan, dalam kita mengikut Tuhan, kalau kita tidak mengalami restorasi dalam hidup, tidak mengalami perubahan dalam kehidupan, setidaknya kita tidak memiliki kesadaran diri untuk bahwa kita ini adalah orang yang masih banyak salah, kita masih egois, kita masih sombong, kita masih suka membenarkan diri kita, kita masih susah diatur, kita masih malas mencari Tuhan, kita masih sibuk dengan kesibukan kita sendiri. Itu harus berubah. Dan ini tidak bisa dipaksa oleh orang lain. Saudara harus mengubah diri saudara. Sakeus tidak bisa berubah hanya dengan suruhan orang. Sakeus tidak bisa berubah hanya karena paksaan istri.
Sakeus harus berubah dengan keinginan dan niatnya sendiri. Maka ketika dia melihat bahwa hambatannya terlalu banyak, banyak orang yang membuat dia tidak bisa memandang Yesus karena tubuhnya pendek. Ini bicara tentang hambatan yang bisa dia yang dimiliki. Dan ini paten, saudara. Ini masalahnya paten. Ini hambatannya paten. Dan memang dia tidak bisa seketika bisa langsung tinggi untuk bisa berjumpa, memandang Yesus. Maka dia harus berjuang. Dia mencari pohon yang bisa dia panjat, saudara. Ini adalah pekerjaan yang sangat memalukan bagi pejabat yang seperti Sakeus. Tetapi dia mau berjuang. Dan ketika dia memandang Yesus, tidak seketika berubah. Dia harus membawa Yesus sampai di rumahnya. Dan dia harus buktikan, saya berubah. Saya mau memberi semua yang saya miliki. Sebagian maksudnya yang saya miliki. Dan kalau ada yang kuperas, ku kembalikan 4 kali lipat. Oh, ini perubahan yang nyata. Di mana kita bisa melihat diri kita ini berubah secara nyata? Buktikan, saudara. Buktikan. Kepada siapa kita bisa buktikan? Kepada orang-orang di sekitar kita. Kepada suami istri anak-anak kita. Kepada siapapun yang kita kenal. Kita harus mampu membuktikan. Saya berubah. Oh, itu harus ada pembuktiannya. Makanya dalam kekristenan, iman itu tidak boleh hanya sebatas argumen. Tidak hanya sebatas fata morgana, tetapi benar-benar realita dalam kehidupan. Buktikan, saudara. Buktikan saudara mengalami keselamatan itu. Buktikan. Banyak tempat kita membuktikannya. Di pelayanan kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita, dan di mana saja kita berada. Mari kita berjuang, saudara. Alami restorasi yang sesungguhnya. Dan kita akan menikmati keselamatan yang sempurna yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Tuhan memberkati kita.